Bu, Le pernah mencari kupu-kupu lain. Sebelum menjadi kupu-kupu, dahulunya kepompong. Sebelum jadi kepompong, ulat. Pak, ulet yang paling awak takuti ulet bulu namanya Pak. Ya, ulet bulu. Tapi ternyata ulat yang kita takuti dan yang kita benci karena dia adalah hama makanan, hama tanaman. Tapi ternyata setelah dia makan besar, setelah dia itu berpuasa Pak. Berpuasanya kapan dia berpuasa? Setelah menjadi kepompong Pak. Semua ulat ketika dia ingin jadi kupu-kupu, dia berpuasa dulu, yaitu merubah menjadi dirinya menjadi kepompong. Berhari-hari, berminggu-minggu dia berpuasa. Setelah itu keluarlah dari kepompong itu makhluk baru yang tidak serupa dengan asal mulanya, yaitu ulat Pak. Yang ulat bulu dulu Pak, awal menjalinya yang ngeri Pak. Setelah jadi kupu-kupu indah ya Pak. Indah. Yang dahulunya yang semuanya ulat makan tanaman, makan dedaunan. Setelah dia menjadi kupu-kupu, air yang memakan Pak. Yang makan madu. Apa hikmah ibadah puasa yang kita lakukan di siang hari tadi? Kenapa kita susah-susah dari terbit fajar sampai terbenam matahari melaksanakan ibadah puasa? Apa kira-kira hikmah di balik itu semuanya? Bapak, yang pertama adalah dalam rangka meningkatkan nilai-nilai ketakwaan. Bu, ayo agak lambung Bapak. Agak kurang semangat. 11 bulan yang lalu mungkin kita ibadah kita sangat-sangat terbatas yang kita lakukan. Ke masjid apalagi jarang. Tidak Pak, aku yakin dan percaya sebalik bulanan lalu masjid awak tidak seramai itu. Iya tuh Pak. Yakin Pak. Ibu-ibu mungkin ya paling banyak 1 sof atau 2 sof. Nah pada kesempatan ini ibadah puasa adalah untuk meningkatkan takwa. Kenapa? Karena target puasa adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Memenuhi perintah, menjauhi larangan. Menjauhi cegah, kata orang jauh. Menjauhi cegah. Mematuhi perintah, menjauhi cegah. Nah, puasa melatih, mendidik kita untuk menjadi orang yang patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Coba bayangkan Pak, di siang hari seharusnya makanan itu adalah halal, minuman itu adalah halal, tetapi di siang hari kita tidak mau makan Pak. Kenapa? Puasa. Puasa. Bu. Kalau ada orang yang puasa maliang le do Bu. Awak puasa tapi maliang jalan daru le do Pak. Orang yang berpuasa insya Allah jangankan yang haram, yang halal di siang hari mampu dia tahan. Kenapa? Ingin menjadi orang yang bertakwa. Ya Bu, walaupun suami kita pulang dari rantau, Bu, lama bulan-bulan tidak ketemu, perasaanlah kangen. Ya Bu, di siang hari tahan. Ya Pak, tahan. Kenapa? Puasa.
Karena apa? Puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hikmah kita berpuasa? Hikmah yang kedua adalah latihan untuk mengontrol diri. Latihan untuk mengontrol keinginan. Latihan untuk mengontrol hawa nafsu. Di dalam Quran dijelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah aku hilangkan pada diri manusia itu dua kecenderungan. Kecenderungan takwa dan kecenderungan untuk fujur. Kecenderungan berbuat baik dan kecenderungan untuk berbuat jahat. Ada dalam diri manusia, Pak. Nah, puasa mengontrol, melatih diri kita untuk mengendalikan diri kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Apa kata Allah? Dia manusia telah meninggalkan makan, telah meninggalkan syahwatnya karena untukku. Karena untukku. Bu, harilah jam 6. Karang dimudu lata-lata. Kola adu belum. Cindua ala tabali juga. Tapi maghrib alam diboleh. Maghrib alam tigo. Muazin belum mengumandangkan azan. Lenamu awak minum, Bu? Indah. Randang narkapata masih banyak, makanan masih banyak, tapi muazin dalam azam deh. Lena mau makan, Pak? Tidak. Artinya apa? Mampu mengendalikan keinginan dan hawa dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, puasa hikmahnya mengendalikan hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa mengajak, mendorong, merangkul manusia untuk berbuat kejahatan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, hikmah berpuasa adalah berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Bu, Le pernah mencari kupu-kupu lain. Sebelum menjadi kupu-kupu, dahulunya kepompong. Sebelum jadi kepompong, ulat. Pak, ulet yang paling awak takuti ulet bulu namanya, Pak. Ya, ulet bulu. Tapi ternyata ulat yang kita takuti dan yang kita benci karena dia adalah hama makanan, hama tanaman. Tapi ternyata setelah dia makan besar, setelah dia itu berpuasa, Pak. Berpuasanya kapan dia berpuasa? Setelah menjadi kepompong, Pak. Semua ulat ketika dia ingin jadi kupu-kupu, dia berpuasa dulu, yaitu merubah menjadi dirinya menjadi kepompong. Berhari-hari, berminggu-minggu dia berpuasa. Setelah itu keluarlah dari kepompong itu makhluk baru yang tidak serupa dengan asal mulanya, yaitu ulat, Pak. Yang ulat dulu Pak, awal menjalinya yang ngeri, Pak. Setelah jadi kupu-kupu indah ya, Pak. Indah. Yang dahulunya yang semuanya ulat makan tanaman, makan dedaunan. Setelah dia menjadi kupu-kupu, air yang memakan, Pak. Yang makan madu, sari mati, bunga, Pak. Berubah dia, Pak. Nah, artinya apa? Puasa di bulan Ramadan ini adalah dalam rangka untuk merubah diri kita untuk lebih baik. Jangan sampai, Pak, awak puasanya puasa ular. Saya pernah nampak ular, Pak. Kalau di
di Lunang Silau dulu Pak, di Lunang Silau. Kamu kebetulan kamu mampu kan di Lunang Silau. Jadi dulu waktu pembukaan pertama Pak Mas Satran dulu, pembukaan pertama itu kan dibakar hutan tuh Pak. Banyak yang mati, ciliang mati, ular pikon mati Pak. Dan kadang-kadang tuh Pak. Nah perlu diketahui Pak, ular itu juga berpuasa ternyata Pak. Setelah dia makan, kenyang dia sampai berbulan-bulan dia diam diri. Makanya ketika kenyang Pak, udah menangkap ular. Kenapa? Dia dalam keadaan berpuasa, berdiam diri Pak. Nah apa yang didapatkan ular setelah berpuasa? Ternyata setelah berpuasa ular itu merubah kulit Pak. Kalau orang Jawa namanya burung sungi Pak. Merubah kulit yang dulu kulitnya sudah tua, ala kusui masam, kini berubah halih balik, mangkilir lo balik, ular tadi Pak. Tapi yang namanya ular, sifat ular walaupun dia sudah berpuasa, walaupun dia sudah merubah bentuk kulit, tetapi sifatnya samonyo Pak. Yang berbisa sebelumnya berbisa yo. Yang dulunya makan goncek yo. Yang dulunya makan babi yo. Nah itu puasanya ular Pak. Nah puasanya kita sebagai orang yang beriman hendaknya seperti puasanya kuku-kuku Pak. Dahulunya mungkin sebelum Ramadan Pak, haratu orang haratu awak, mangga orang mangga awak, tanah tetangga tetanah awak, bini orang bini awak, suami orang suami awak. Apa setelah puasa Pak berubah Pak. Tapi kalau juga tidak berubah Pak, berarti puasa kita belum benar-benar mempuasakan seluruh panca indera yang kita miliki. Nah Bapak Ibu saya hormati, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, fa illam yastati' fa bisawmi fa inna lahu wija'un. Hadis Bukhari wa Muslim. Apa kata Rasulullah? Wahai para pemuda, jika engkau telah sanggup untuk menikah, maka nikahlah. Ini ada yang gadis di sini? Ada yang gadis? Yang sini ada bujang. Ustaz ada yang bujang kan? Alai, ayo anak ada yang. Apa bujangnya Pak? Boleh itu. Bu, kalau laki-laki itu Bu, bujangnya sampai kali. Bini cie bujang yo. Bini dua bujang yo. Dia tuh Pak. Nah di dalam ayat ini siapa yang telah sanggup untuk menikah maka nikahlah wahai para pemuda. Tapi kalau tidak sanggup, fa illam yastati fa bisawmi. Tapi kalau tidak sanggup maka puasalah. Kenapa puasa? Fa inna lahu wija'un. Karena puasa itu benteng. Puasa itu benteng Pak. Jadi puasa Pak adalah mengandung hikmah kita berusaha untuk mengontrol dari hawa nafsu dan mengontrol diri kita supaya lebih baik. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat, ini ada 5 Pak. Yang keempat, ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Pasal sapu tadi kok, hari agak dingin. Bu, tadi kita berpuasa. Letara solapa Bu. Letara soawi. Itu hanya sehari Pak. Bayangkan masih banyak saudara-saudara kita tidak tahu siang dan tidak tahu malam. Terkadang berhari-hari dia susah untuk makan. Kenapa? Uang tidak ada. Kenapa? Beras tidak ada. Kenapa? Lauk pauk tidak ada. Karena uang memang tidak ada. Nah, sehingga apa? Dengan kita berpuasa, maka
dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Li'anna as-sha'imu idza ju'i tadzakara ma 'indahu minal ju' fahathahu dzalika 'alayya it'amul ju'. Apa artinya? Dikarenakan mereka berpuasa sehingga mereka lapar, maka dia mengingatkan bagaimana rasa lapar. Yang demikian itu mengingatkan orang yang dalam kelaparan. Bu, tadi siang awal apa, Bu? Pai ke pasar, dicari badannya dia lusuh, dicari badannya dia kurui. Setelah itu di pasar raya Padang, Bu, sedekah, Bu. Pak, sedekah, Pak. Kaki pontong lo. Tergerak tak kira-kira, Pak? Tergerak tak kira-kira? Insya Allah tergerak. Kenapa? Karena kita sudah merasakan bagaimana susahnya lapar. Makanya puasa adalah mengandung hikmah, merasa empati terhadap orang yang berada dalam kekurangan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang yang bakhil tidak akan masuk surga walaupun dia ahli ibadah. Ibadahnya rajin, ibadahnya tekun, tahajudnya tarawih, bahkan haji bolak-balik, umrahnya udah dituju. Tapi ketika dia bakhil, dia tetangga tak tahu menahu, dia sana tak tahu menahu, Pak. Makanya dikira akan masuk surga, Pak. Jangan dikira masuk surga, Pak. Wallahu fi auni 'abdihi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Nah, puasa Pak mendidik untuk itu. Yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Sumu tasih. Berpuasalah agar kita sehat. Bu, di sekolah ada penyakit stroke, Bu. Ada. Penyakit jantung, Bu. Ada. Penyakit corona, Bu. Lain ada. Alat cegah, oh ya, alhamdulillah. Rematik ada, Bu. Gula, darah tinggi ada. Bu, banyak faktor kesehatan ternyata masalah perut, Pak. Kolesterol tinggi, Pak, gara-gara makanan. Penyakit gula gara-gara makanan. Parik bunci gara-gara makanan. Ibu-ibu Pak, salah parik bunci lah kusianya makan. Kecuali ibu-ibu yang muda. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sumutasihu, berpuasalah agar kita sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ini Pak, banyak musibah. Di mana-mana terjadi musibah. Ternyata puasa, Pak, itu membuat sehat lahir dan batin, Pak. Sehat lahir dan batin. Secara jasmani kita sehat, jasadiah. Secara ruhiyah, mental, hati kita juga menjadi sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketika menjaga kita puasa kita mendapatkan hikmahnya di bulan puasa. Bapak, sebelum ceramah kita tutup, Ramadan
kurang lebih 1 bulan atau 30 hari. Pak, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan betul-betul menjadikan kita orang yang mampu mengontrol diri kita dari hawa nafsu kita. Bisa dicari itu Pak. Kini nak tanggung rami lho Pak. Ambo tadi masuk agak payah yo Pak. Jalan rami. Bu, bisa diyakinkan Bu, ini malam kedua, malam nanti 20 besok udah dikoyo rami yo. Bu, janji ke diri awak Bu, sekarang saya ceramah di sini, alhamdulillah masjid kita penuh. Dari kakek-kakek, dari nenek-nenek sampai nan balita ada di masjid. Di malam ke-30 atau 29 besok, malam terakhir lerami mendelik Bapak Ibu. Insya Allah. Jangan kalah jo ayam Bu. Le punya ayam Pak. Aku kebetulan suka memelihara ayam Pak di rumah. Ayam tuh Pak ketika awak beli di pasar, Pak, tiba di rumah dan langsung awak lapel Pak. Iya Pak. Yang pertama awak kurung dulu. Awak kurung agak 3 hari sampai hari. Di kandang awak cukupkan makanan, awak cukupkan air. Nah itu Pak. Setelah itu supaya ayam kau awak lapel supaya ada tanda Pak. Kalau ndak awak potong itu awak agak tali kakinya Pak supaya ada tando. Ya itu Pak. Kalau kebiasaan awak di lunang Pak, sebelum awak lapin hari kampe kelima itu Pak, awak putar-putar ke dinding lo. Pak, awak putar-putar ke dinding supaya dia lupa jalan lama ya Pak, lupa kamu. Setelah itu awak lapin Pak. Setelah awak lapin dia awak yo sayang jo ayam ko supaya dia sayang yo awak agak lo buat di makanan. Pak lapin Pak. Di sore hari awak pagi-pagi ayam tuh. Sama yang tadi. Awak umpulan di makanan balik Pak, supaya dia tiba. Pak, hari ke-5, hari ke-6 Pak, tidak perlu awak umpul balik Pak. Nyo tahu di kandangnya Pak. Nah awak kini Ramadan ada 30 hari Pak. Hari pertama, hari 10 insya Allah rame di situ Pak. Lek tahu jalan ke masjid Pak. Jangan sampai beko hari ke-5 balik, hari 20, 30 jalan masjid kok lah, nak nampak lagi. Yang nampak kok ke Transmart, yang nampak kok jalan ke kue, beli cat. Bapak Ibu hormati, ku pesan dari Ampun Pak. Karena sekali di situ, mudah-mudahan kita yang berada di Masjid Nurul Hidayah, sebagaimana nama masjidnya Nurul Hidayah, Cahaya Hidayah. Mudah-mudahan kita yang berada di sini dan berada di lingkungan masjid ini semuanya yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup Pak, mengapa direkam-rekam? Jadi ini kan zaman media Pak. Jadi aku berusaha untuk membuka channel dakwah. Jadi mohon dukungannya kalau bagi ibu-ibu apa-apa ingin mendukung Ambo,